Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana dari kelas 3B Prodi D4 Teknologi Kimia Industri dengan NIM 181420067 akan menjelaskan hasil atau laporan sementara praktikum Basic Process Control Unit dengan judul Temperatur Kontrol. Pertama, kita harus mengetahui apa saja tujuan praktikum Basic Process Control ini. Yang pertama, kita mampu mensimulasikan proses temperatur kontrol dengan simulator SimView. Yang kedua, kita diinginkan atau mampu menganalisa sistem temperatur kontrol baik menggunakan 3 mode. Mode U konstan, mode umpan balik, dan mode PID atau mode otomatis. Yang ketiga, kita dituntut untuk mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap mode sistem kontrol. Selanjutnya, dasar teori dari praktikum ini adalah kita harus mampu menjelaskan apa itu pengendalian proses dengan sistem temperatur kontrol. Jadi proses kimia itu apa gitu? Proses kimia adalah konversi bahan baku menjadi produk dengan bantuan energi yang dilaksanakan secara ekonomis. Jadi sistem ini diperlukan untuk menjalankan proses kimia. Sistem proses kimia adalah rangkaian unit yang bekerja secara terintegrasi untuk melaksanakan kegiatan konversi bahan baku untuk dijadikan produk. Unit-unitnya cukup banyak, contohnya tangki, reaktor, kolom destilasi, alat penukar panas, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengendalian proses itu untuk menjaga suatu proses pada kondisi operasi yang diinginkan sesuai dengan kriteria spesifikasi proses ataupun produk dan standar lingkungan yang ditetapkan secara ditetapkan agar aman, efisien, dan ekonomis. Jadi tanpa adanya pengendalian proses, maka bisa saja suatu pabrik dapat terjadi kecelakaan, kerugian, dan kegagalan proses. Jadi agar kita mengerti bagaimana cara mengendalikan suatu proses, kita belajar dengan alat bantu simulator SimView. Jadi BPCU ini dirancang khusus untuk mensimulasikan berbagai proses kontrol yang banyak digunakan di industri. Proses kontrol di industri cukup banyak. Selain kontrol temperatur, ada kontrol level, kontrol pH, kontrol tekanan, dan lain sebagainya. Jadi basic proses kontrol ini dijalankan secara komputerisasi menggunakan software SimView. Di simulasi ini membahas tentang kontrol temperatur, di mana sebagian besar pabrik itu membutuhkannya. Jadi tangki yang disimulasikan di dalam sistem dengan simulator SimView ini itu secara umum sama dengan atau mendekati keadaan nyata di lapangan. Jadi di simulator ini temperatur untuk liquid tank itu disimulasikan. Tujuannya apa? Untuk menyesuaikan temperatur sesuai yang diinginkan dengan cara kita mengatur variabel yang ada. Apa saja alat yang digunakan dalam praktikum ini? Yang pertama, kita membutuhkan e-modul yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah simulasi proses. Yang kedua, kita memerlukan PC, komputer atau laptop yang tentunya sudah terinstall simulator SimView. Di sini kita akan mulai membahas bagaimana cara mengambil data menggunakan ketiga mode, baik mode sinyal pengendali konstan, mode sinyal umpan balik manual, dan mode PID atau mode otomatis. Untuk yang pertama, sinyal pengendali konstan. Kita buka dulu simulator temperatur kontrol liquid tank, lalu kita pilih mode manual.
dan tentukan variabel yang diberikan oleh dosen. Karena saya absen 21, maka variabel yang diberikan itu 20, 30, dan 40. Apa sih variabel yang dirubah-rubah di sini? Variabel yang dirubah atau manipulated variable merupakan variabel yang dirubah agar nilai PV sesuai dengan SP. Dan manipulated variable pada praktikum ini merupakan suhu air yang masuk ke dalam vessel tank. Setelah itu kita input nilai parameter yang diberikan dosen pengampu. 3 parameter tadi kita inputkan satu persatu. Pertama, kita inputkan variabel pertama. Untuk variabel saya sendiri itu nilai T-in-nya 20 dengan nilai U manualnya konstan. U manual yang digunakan di sini 40 dan set point yang diberikan itu 50 derajat. 50 derajat Celcius. Kemudian jika sudah menginput nilai parameter, U manual dan set point, kita siapkan stopwatch untuk membantu pengambilan data. Saya mengambil pengambilan data setiap 30 detik. Setelah itu setelah siap stopwatch dan nilai parameternya, kita bisa klik run, lalu tunggu sampai 30 detik. Setelah 30 detik, kita bisa pause, lalu kita merubah manipulated variable berupa suhu yang masuk ke variabel kedua. Variabel kedua saya itu 30 derajat Celcius. Nah, setelah itu menunggu 30 detik sesuai variabel yang diberikan, begitu seterusnya. Yang keenam, setelah data ketiga variabel selesai, kita klik stop dan amati grafik suhu terhadap waktu di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada 2 grafik. Yang atas itu grafik suhu terhadap waktu dan yang bawah grafik U manual terhadap waktu. Kita bisa mengekspor atau memindahkan hasil dari grafik tersebut ke dalam Excel agar untuk mempermudah kita melihat grafik yang ada. Dengan cara klik kanan pada grafik, klik export, lalu export to Excel. Yang kedua, mode sinyal umpan balik manual. Caranya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Kita harus membuka simulator temperatur kontrol. Yang kedua, pilih mode manual, lalu menentukan variabel. Variabel di sini sama untuk ketiga mode. Input nilai parameter yang diberikan. Nah, di sini bedanya dengan mode sebelumnya. Di sini kita dituntut untuk merubah U manual agar PV atau suhu yang masuk itu nilai PV itu sesuai dengan set point, yaitu 50 derajat. Jadi selanjutnya siapkan stopwatch untuk membantu pengambilan data. Nah, sama seperti sebelumnya, masukkan parameter manipulated variabelnya, lalu klik run, tunggu sampai 30 detik. Setelah 30 detik, rubah variabel sesuai variabel yang diberikan, begitu seterusnya. Setelah ketiga variabel selesai diambil, kita klik stop dan amati grafik. Lalu kita ekspor ke Excel. Selanjutnya ada mode otomatis atau PID. Di mode PID ini secara umum sama caranya, hanya saja kita merubah modenya ke mode otomatis. Jadi kita tidak perlu merubah nilai U manualnya. Untuk pengambilan data di mode otomatis sama, setiap 30 detik klik run, lalu tunggu 30 detik, kita pause, kita ganti variabel, lalu ubah variabelnya, begitupun seterusnya. Setelah itu kita export to Excel. Nah, di sini kita bahas data hasil percobaan untuk praktikum ini. Yang pertama pada mode pengendali konstan. Bisa dilihat pada grafik suhu terhadap waktu itu terjadi kenaikan
nilai PV di setiap variabel. Bisa dilihat pada setiap variabel itu kenaikannya konstan. Pada suhu 20, suhu 30, dan yang mendekati dengan set point itu suhu 30 derajat. Kemudian ada mode umpan balik manual. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kita dituntut untuk merubah nilai U manual agar nilai PV itu sesuai dengan nilai set point yang diinginkan. Bisa dilihat bagaimana saya merubah nilai U manual di setiap variabel pada grafik U manual terhadap waktu. Dan nilai hasil untuk U manual yang cukup stabil di suhu 40 derajat Celcius atau variabel ketiga itu U manual sebesar 40,5 dengan kontrol error atau selisih antara set point dengan PV itu 0,1. Selanjutnya itu ada data percobaan praktikum ini dengan mode PID atau otomatis. Di sini saya tidak merubah nilai U manual, jadi pada grafik U manual terhadap waktu itu saya tidak merubah-rubahnya, tetapi itu hasil dari sistem. Bisa dilihat pada kurva suhu terhadap waktu, nilai PV dan nilai SP-nya itu cukup berdekatan atau tidak terjadi selisih yang cukup jauh di setiap variabel. Ini menandakan bahwa mode ini itu cukup efisien karena lebih cepat untuk mencapai set point yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan efisiensi mode dari ketiganya. Menurut saya dari ketiga mode ini yang paling efisien itu adalah mode otomatis karena cukup konstan untuk menuju nilai set point yang diinginkan. Efeknya itu akan mengurangi waktu produksi dan biaya proses yang diperlukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terbata-bata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.